Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali setelah lama kita tidak bersama, walaupun sekarang PPKM sudah level 3. Namun semoga kita kembali niatnya terjaga. Dan sebuah ayat yang menjelaskan agar kita bersemangat di dalam beramal. Di dalam surah Al-Hadid ayat 21, Allah Ta'ala firman, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Bersegeralah atau berlomba-lombalah engkau untuk mendapatkan ampunan dari Rabb-Mu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dalam ayat ini menjadi dorongan kita agar semakin berlomba. Di pekan yang lalu kita menjelaskan tentang munafasah. Bagaimana munafasah, berlomba-lomba untuk beramal soleh, ya, khususnya di dalam majelis ilmu, ya. Karena tentunya yang namanya majelis ilmu loh, yang namanya majelis ilmu itu tentu ada rintangan dan hambatan, ya. Dan di masa seperti ini tiada asing, ya, bagi kita orang termotivasi untuk majelis ilmu itu sangat sedikit, ya, gitu. Mungkin untuk berdebat, membicarakan kesalahan orang, membicarakan kejelekan orang itu bisa, ya, gitu. Dia rajin tuh, ya, gitu. Tapi untuk majelis ilmu ya sangat disayangkan, sangat sayang seribu sayang, gitu. Karena semangatnya sudah menurun, tuh, ya, gitu. Di luar aja, luar aja.
Jadi di masa ini yang senang ke majelis ilmu itu memang ya jangan merasa asing kita ya gitu. Karena itulah memang sudah qudrah dan iradahnya gitu ya. Gitu. Tidak bisa dipungkiri yang namanya majelis ilmu pasti tiisen ya gitu. Pasti tiisen, apalagi di masa ini kurang peminat ya gitu. Gitu ya. Jadi dulu aja Pak, dulu aja. Dulu aja. Orang yang istimewa itu adalah orang yang belajar ya gitu. Karena orang-orang sukses itu pasti tidak pernah terlepas dari yang namanya belajar ya. Kita lihat seorang dokter gitu ya, seorang insinyur gitu ya, dan juga semua yang sukses itu pasti karena belajar ya gitu. Gitu. Karena itu kalau kita ingin sukses dunia akhirat tanpa belajar itu cuman mimpi ya gitu. Cuman mimpi aja gitu ya. Mimpi yang tak pernah jadi kenyataan gitu ya gitu. Iya. Cuma ngomong kosong lah gitu. Karena emang tidak mau belajar gitu ya gitu. Karena kuncinya memang belajar gitu ya. Kuncinya itu belajar ya. Para sahabat belajar gitu. Nabi belajar gitu. Gitu. Ingin kunci sukses itu ya belajar gitu. Sukses dunia akhirat inginnya ya berarti harus belajar gitu. Gitu. Gitu ya. Iya. Iya. Nabi belajar sama Jibril, para sahabat belajar ke Nabi itu ya gitu. Bagaimana Nabi menaklukkan kota Mekah ya, sudah sukses di Madinah gitu ya, bisa Fathul Makkah gitu ya, itu kan karena pasti tidak terlepas dari yang namanya belajar ya gitu. Gitu juga para sahabat ya gitu, kesolehan mereka pasti karena belajar juga gitu, ya, gitu. Karena itu tentunya kita apalagi di masa ini harus terus belajar ya, gitu. Karena tentunya setiap hambatan dan juga rintangan di dalam menjalankan kehidupan ini ya, orang yang sukses itu adalah orang yang belajar ya itu. Ketika ia mendapat musibah, dia sabarnya kan dia tahu karena belajar juga. Mendapat nikmat, dia bersyukur, syukurnya dia tahu karena belajar juga gitu. Nah itu, nah situlah semoga terus kita kuatkan ya, jangan sampai turun drastis ya yang namanya keimanan itu ya. Harus terus tingkatkan dengan majelis ilmu. Kita lanjutkan lagi bagaimana pembahasan bahaya dengki ya, dari pembahasan tahdzibul akhlak ya, akhlak-akhlak yang tercela ya. Di sini ada beberapa kisah yang dijelaskan ya.
Kisah yang pertama diceritakan bahwa Aun bin Abdullah menemui Fadl bin Muhallab, dan ketika itu beliau berada di wasit. Maka Aun berkata, sesungguhnya aku ingin menasihatimu dengan sesuatu. Lalu Fadl berkata, apakah itu? Aun berkata, jauhilah sombong. Karena sesungguhnya sombong itu dosa pertama yang dimaksiati Allah dengannya. Kemudian ia membaca ayat surah Al-Baqarah, juga sudah hafal ya kita ya. Ada juga di surah Al-Isra dan juga surah Al-Kahfi ya. Surah Al-Isra-nya itu ayat ke-61, Al-Kahfi-nya ayat 50 ya itu. Ya. Yang kita cepat saja ya karena waktu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat ya, sujudlah kamu kepada Adam ya. Betul. Fasajadu illa iblis ya. Itu sama ya. Ayatnya itu sama ya. Isinya sama ya. Ada juga nanti yang beberapa lafaz berbeda di surah Shad, itu juga ada ya. Surah Shad, surah Al-Hijr juga itu ada ya. Itu ya. Surah Shad itu ada tuh di ayat-ayat yang terakhir tuh ya. Gitu ya. Itu sudah ya, sudah dijelaskan ya tentang bahaya sombong ya. Jadi dalam ayat ini bagaimana juga bukan hanya tentang sombong, pula tentang kedengkian ya. Kedengkian iblis ya, kepada Adam, karena Adam dimuliakan. Adam dimuliakan, disuruh para malaikat untuk sujud kepadanya. Akhirnya dengki juga iblis ya gitu, tidak mau dia sujud ya gitu. Nah itu. Nah ini iya. Itulah bahaya kedengkian ya gitu. Betapa bahayanya, bahaya kedengkian itu. Jadi itu adalah dosa yang pertama yang dimaksiati Allah dengannya, itu dosa pertama ya. Dosa yang terjadi itu adalah kesombongan ya. Ya, itu kan kesombongannya bukan hanya sombong tapi diikuti kedengkian ya. Takabur sama jangan sombong. Iya. Bukan saya gitu ya. Akan selesai gitu kan. Iya. Sombongnya. Iya. Nah kemudian tentang Qabil dan Habil ya, gitu. Di sini penulis mengatakan jauhilah sifat rakus ya gitu. Karena sesungguhnya rakus itu telah mengeluarkan Adam dari surga yang Allah telah menempatkan di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ia boleh memakan apapun darinya kecuali buah dari satu pohon yang Allah larang kepadanya dari memakannya. Lalu Adam memakannya ya. Buah apa itu? Ya itu mah nggak dijelaskan di riwayat yang sahih, nggak ada penjelasan itu apakah buah huldi, buah anggur atau apa. Buah itu apa artinya tuh? Apanya? Atau berzina atau apa ya? Nggak dijelaskan. Jadi itu kan kalau yang dikatakan perkataan itu buah huldi, itu kan asalnya di surah Toha itu ya. Iya. Yang mengatakannya itu kan setan tentu. Setan. Ya, di surat Toha itu ya itu.
Tapi setan yang mengatakan gitu. Iya, kata setan itu kan sajaratul khuldi itu kan gitu. Kata setan itu di surah Toha gitu. Jadi pohon yang kekekalan gitu ya gitu. Pohon yang mengkekalkan lah gitu. Itu istilahnya. Jadi namanya sebenarnya bukan buah khuldi. Nah, itu kan asal perkataannya ya setan yang mengatakan sajaratul khuldi itu kan gitu. Itu. Firman Allah bukan. Hah? Bukan firman Allah bukan. Iya, jadi kan inilah yang namanya kisah itu kan Allah ceritakan melalui ayat-ayatnya gitu kan. Allah jelaskan melalui ayat-ayatnya. Nah, diantaranya yang mengatakan itu sajaratul khuldi itu ya setan sebenarnya, bukan ya. Iya, bukan penjelasan yang tepat tentang itu adalah sajaratul khuldi itu ya, bukan. Dan nggak ada riwayat yang sahih tentang sajaratul khuldi itu. Ya kalau kita teliti itu ya gitu. Ya itu, yang ada cuma itu di surah Toha ya gitu. Gitu. Itu juga perkataan setan kan gitu. Gitu. Allah jelaskan itu ya kan setan yang mengatakan sajaratul khuldi dan seterusnya kan itu. Nah gitu. Pohon kekekalan gitulah gitu. Dan kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lain ya, itu menjelaskan kembali bahwa emang tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan apa itu pohonnya. Gitu. Yang ada ya pohon yang dilarang oleh Allah untuk memakannya, gitu aja. Gitu. Nah itu aja gitu. Pohon yang dilarang oleh Allah kepada Adam untuk memakannya gitu. Buah ini gitu ya. Hah? Dilarang makan buah ini gitu. Nah gitu aja ya, nggak disebutkan apa itu buahnya, itu tidak disebutkan. Itu waktu Kanjeng Nabi Adam turun ke dunia itu udah ada manusia atau belum ya? Ya kalau kita lihat dari ayat-ayatnya gitu ya, dari ayat Al-Quran ya, sebenarnya Manusia apa kita itu dicengkoki lah gitu, sama kan apa materi-materi pelajaran dari barat lah gitu, atau dari mana lah gitu, yang mengatakan bahwa adanya manusia purba atau adanya bahkan dinosaurus dan sebagainya. Sebenarnya ada Allah alam itu hanya kata-kata ya, dari ini gitu. cenderungnya itu bukan kebenaran lah gitu. Gitu ya. Jadi cenderungnya itu bukan kebenaran, apakah ada manusia purba atau dinosaurus dan seterusnya gitu. Yang kita imani saja bagaimana Adam pernah turun ke bumi bersama Hawa gitu. Tapi dipisahkan ya? Ya dipisahkan gitu. Iya. Dan memang nggak ada yang menjelaskan itu apakah ketika Adam dan Hawa turun kemudian di situ juga ada manusia purba atau dinosaurus dan sebagainya. Kan dari mana itu? Gitu ya. Makanya jangan tergoda atau jangan terikutilah gitu. Kadang-kadang udah kita ini pemahaman barat gitu ya, diikuti ya. Sebenarnya ada, kalau ditelisik di Al-Quran mana kebenarannya gitu ya gitu. Nggak ada kebenarannya gitu ya. Gitu. Allah alam. Nah, karena Adam memakan buah dari pohon itu, maka Allah mengeluarkan Adam dari surga. Kemudian yang membaca ayat ya masih tentang yang Aun bin Abdullah itu ya gitu, yang menjelaskan tentang Adam dan Hawa turun dari surga ya, ke bumi gitu ya gitu, turun dari surga ke bumi ya gitu, sampai akhir ayat ya. Ini masih ada beberapa ya gitu, nanti bisa dibaca di surah Al-Baqarah ayat 38 ya. Terus juga
kisah yang terakhir ya yang dijelaskan. Dan jauhilah hasad karena sungguhnya Adam anak Adam membunuh, karena sungguhnya anak Adam ya, yaitu Qabil ya, membunuh saudaranya sendiri ketika hasad kepada saudaranya itu. Ya, kemudian di surah Al-Maidah ya, Al-Maidah ya 27 itu ya. Nanti ya, nanti bisa dicek lagi ya surah Al-Maidah ayat 27 ya, yang jelaskan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam ya, yaitu Habil dan Qabil ya, sampai akhir ayat ya, gitu. Karena itu Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah seorang hamba banyak mengingat kematian kecuali ia akan sedikit kesombongannya dan sedikit hasadnya. Dan juga seorang Arab gunung ya, Arab gunung ini ya, gitu. Arab gunung ya, kita tahu juga mereka kurang berilmu ya, tapi mereka mengatakan, tidaklah aku melihat orang yang berbuat zolim menyerupai orang yang dizolimi daripada orang yang hasad. Sesungguhnya dia melihat nikmat yang diberikan kepadamu merupakan siksaan baginya. Tuh. Nikmat saja dikatakan siksaan baginya. Tuh. Ketika apa? Digunakan untuk kezoliman. Tuh, gitu. Nah, itu saja dahulu untuk keterangan bagaimana kisah-kisah yang menjelaskan bahaya kedengkian ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti hari Senin kita mulai lagi ya. Moga-moga saya agak baikan ya. Sebenarnya agak pilek kemarin, kan agak lemas tuh ya, agak panas dingin tuh ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baikan ya gitu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, dan Senin kita lanjut lagi kitab Ushulul Iman ya. Walafu minkum Lawafikum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.